Teleton. Ayo. Nanti Instagram aku taruh di bawah ya. Aku taruh di sana. Jadi kalau kalian mau DM, Meti boleh silakan. Lihat masih single tuh. Tadi dia ada promo kan, dia single. Jalan lurus. Kita nggak apa sih? Nggak nyakitin perasaannya, nggak nyakitin dirinya dia. Nggak merugikan orang lain. Udah. Go ahead. Jadi buat kita sendiri ya kita harus positif. Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan diriku Dan diriku. ya di channel Kata Kristi. Malam ini teman-teman kita mau bahas tentang gimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pasti kan setiap orang pengen gitu ya Kak untuk jadi yang lebih baik, Maju. dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, nggak ada orang yang ingin mengalami kemunduran ya, yang ada orang selalu ingin menjadi nomor satu. Betul. Dan kita akan bahas beberapa saran ya mungkin gimana caranya agar kita menjadi pribadi yang baik gitu, Betul. yang mengagumkan. Bisa yang ya pastinya sih bakal mungkin kalian bisa belajar dari tips-tips kita ini nantinya ya. Ya boleh dicoba. Dan kita juga memang lagi mencoba itu ya. Iya. Karena kita berdua ingin menjadi pribadi yang the best versi kita. Versi kita ya guys. Jadi boleh nih kalian sharing mana yang benar-benar menyerap, boleh dicontoh gitu. Yang pertama, Oke, yang pertama pastilah jangan buang-buang waktu ya. Jangan buang-buang waktu lagi karena kan di zaman sekarang pasti kan orang berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik gitu. ya, semakin bertambah tahun semakin banyak persaingan ya. Jadi kita harus mengupgrade diri kita tuh setiap hari tuh gimana caranya agar kita menjadi terus menjadi orang yang pinter, yang the best lah gitu. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Betul. Ketinggalan dengan yang baru-baru ini ya, baru-baru lulus, baru-baru ya junior masih masih banyak langkah ke depan tuh sekarang, apalagi anak-anak kecil aja sekarang udah pada main handphone aja pada jago-jago banget gitu. Jadi kalau kita nggak ingin menjadi berkembang tuh kita ketinggalan zaman. Iya, jadi tuh jangan buang-buang waktu tuh ya. Kalian tuh harus ngelakuin hal-hal yang positif aja, gak usah ngelakuin hal-hal yang buruk lah. Udah tahun 2002 gitu. 2022 maksudnya. 2022. Jadi dimulai dari bangun tidur kita harus sudah punya, oh hari ini mau begini gitu lah. Udah punya hal yang udah punya planning lah ya, harus ngapain aja gitu setiap harinya. ya, jangan baru bangun tidur kita bermalas-malasan dulu, ini dulu, jadi kan udah ada waktu yang kebuang tuh ya kan. Harusnya 5 menit 10 menit itu kita bisa ngelakuin hal yang lain, ini masih males-malesan kayak gitu istilahnya. Jadi jangan buang-buang waktu lagi ya. Terus kalau sebelum tidur juga kita koreksi lagi ya. Hari ini kita udah ngapain aja, udah ngelakuin apa aja. ada nggak satu perbuatan baik yang udah kita lakukan hari ini kayak gitu. Jadi tiap malam mau tidur tuh harus apa namanya tuh, Direnungin lagi ya. udah ngelakuin kebaikan apa aja gitu untuk orang sekitar, untuk diri sendiri. Minimal tiap hari itu harus ada satu perbuatan baik ya. Harus Ya, minimal satu aja kita ngelakuin perbuatan baik itu udah ada perkembangan ya. Jadi nomor satu tadi, jangan buang-buang waktu. jangan buang-buang waktu Jadi lagi. manfaatin waktu sebaik mungkin, manfaatin waktu untuk hal-hal yang positif aja gitu, untuk berbuat kebaikan lah, pokoknya tebar kebaikan. Kayak kita ya, kita lagi nggak buang-buang waktu ini, justru kita lagi belajar gimana caranya agar kita bisa menyampaikan informasi yang baik-baik buat ke teman-teman ya. gitu. Kita nggak buang-buang waktu kita untuk ini ya, Untuk hal-hal yang gibah, lain, untuk enggak. ngurumpi enggak. Jadi Lebih baik lagi belajar kayak gini. lebih baik begini, ngomong depan kamera ya kan, meskipun masih banyak salahnya. Kadang suka masih keserimpet. Iya. Konsisten.
konsisten. Konsisten ya sih. Ngerti ya, kalau konsisten, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus konsisten dengan keinginan kita itu. Misalnya kayak Meti nih, kan dia konsisten ingin menurunkan berat badan, ya kan? Jadi dia setiap seminggu 3 kali ya. Ya, aku seminggu 3 kali Jadi dia nggak pasti pernah bolos. aku nge-gym. nge-gym. Kecuali kalau misalkan lagi kurang enak badan atau apa, aku pasti enggak. Tapi tetap sih ngelakuin aktivitas di rumah yang harus ngeluarin keringat ya, entah itu nyapu atau ngepel. Yang penting keluar keringat gitu, karena udah konsisten. Intinya sih konsisten dulu sih sama diri sendiri. Ya. Karena kalau kita udah konsisten, keinginan kita, tujuan kita pasti kan Terwujud. Iya. Jangan kita pengen kurus, tapi kita nggak mau menjaga pola makan, nggak mau olahraga, ya gimana mau kurus, ya kan? Terus kalau gitu, jadi kita harus terus konsisten gitu untuk mencapai tujuan. Jangan amat-amat bulu ayam patahin ayam ya. ayam. Iya, nggak boleh kayak kamu tuh anggot-anggotan kerja ini misalnya seminggu rajin nih, ntar besoknya melompat, itu jangan, itu bakalan nggak bisa sih kayak gitu. Cukup kerupuk aja yang melempem. Iya say, kerupuk aja, kita mah jangan ya. Iya, pokoknya kita tuh ya semakin ini harus semakin berkembang ya, jangan mengalami kemunduran tapi harus mengalami kemajuan. Yang ketiga, jadilah diri sendiri, be yourself teman-teman. Iya, apa mau kak dikatain apa juga biarin aja ya kak. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain ya, gitu. jadi ya kalau kita nyaman dengan diri kita yang seperti sekarang ini ya, kita nggak usah berusaha untuk menjadi Luna Maya, untuk menjadi Kiki Saputri kayak gitu. Gitu loh. Jangan. Kita memang begini ya, kita begini gitu. Jadi nggak perlu harus pakai kayak gini biar kayak Luna Maya gitu. Nggak usah kayak gitu. Luna Maya mah sama Kiki Saputri mah aduh cantiknya itu udah tapi udah panca. bener loh, jadi diri sendiri tuh enak, nggak usah dihalu-haluin, nggak usah dilebih-lebihin, itu lebih enak beneran ya. Iya, dan orang juga akan menilai kita apa adanya gitu. Oh, si Meti begini ya gitu. Oh si Meti, orang kayak gini ya gitu. kalau si Meti sih udah terkenal ya, kalau kalian yang kenal aku pasti tahu lah aku kayak gimana. On. Iya, dia mau oneng, makanya dipanggil dia mau oneng. Tapi aku itu diri aku sendiri, nggak aku buat-buat ya, aku emang begitu. Ya, jadi kalau kalian nyaman pergi keluaran kemana-mana pakai kaos kaki bola, pede aja gitu. Pede guys. Kalau kita udah jadi diri kita sendiri kan mau di mana juga kita akan pede. Iya. Yang penting kan kita nggak akan ngerugiin orang lain, Nggak memaksakan, nggak memaksakan untuk buat menjadi yang aneh-aneh gitu. kita juga nggak maksain orang untuk suka sama kita sih. Iya, susah. Pasti kan pro dan kontra ya kak, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri nih untuk mencernanya gimana gitu. Jadi kalau aku sih kalau emang orang itu nggak membawa pengaruh yang negatif buat aku sih bodo amat, nggak bakal aku dengerin. Yang penting aku nyaman dengan diri aku yang seperti ini, aku jalanin gitu. Iya, jadi nggak dibuat-buat. Karena memang beginilah diriku. Iya. Dan beginilah diriku. Nggak ada yang bisa merubah sikap dan sifat seseorang sih sebenarnya. Ya mungkin kalau sifat buruk, kebaikan buruk, tingkah laku buruk itu kita harus ubah. Tapi kalau gimana ya, bawaan kayak begini gitu, kayak si Meti begini itu susah juga ya. Tiba-tiba kalau kita harus disuruh menjadi orang yang anggun gitu ya, takut kan ya, bukan lagi gitu. Itu nggak bisa. nggak bisa guys, itu nggak bisa guys. Kita emang nyablak orangnya. Ya, kita berdua ini memang begini.
berarakan. Berarakan. Ya berarakan mah, ya rada-rada setengah sih, cuman rame. Kalau kantor kita tuh pasti nggak bakal rame deh. Emang kita berdua itu kita berdua ini pembawa suasana. Tuh. Jadi kalau nggak ada diriku Dan diriku itu nggak bakal rame. sepi gitu, karena kita berdua ini memang senang menghibur orang agar orang itu selalu tersenyum. For your information, yang satu rada oneng, yang satu rada gila. Jadi kompak kan, saling melengkapi. Tapi kita positif karena kita Iya, ingin betul. selalu ingin membuat orang merasa happy gitu. Kita selalu ingin menghibur orang. Betul. Walaupun kitanya nggak ada yang ngibur sih guys. Tapi kita mau menghibur orang banyak gitu. Kayak sekarang nih, kalian asal tahu ya, kita tuh syuting di malam minggu berduaan aja gitu. Kasihan kan, sedih kan. curhat dia curhat, nggak ada yang ngapain. Guys, dia curhat gitu ceritanya. Aku bingung sebenarnya mau jalan yang mana. Nggak bercanda ya guys, bercanda. Ntar ada yang WA lagi langsung. Aku juga emang lagi nggak ada sih. Kok diumbar sih lagi nggak ada? Ya kali aja aku lagi promosiin ya guys. Oke. Nomor catat, Meti single. Oke. Nanti Instagram aku taruh di bawah ya. Aku taruh di sini. Jadi kalau kalian mau DM Meti boleh silakan. Lihat masih single tuh. Tadi dia ada promo kan, dia single. Iya sih. Yang ke sekarang yang keempat. Poin yang keempat itu harus selalu bersyukur dengan apapun yang sudah kita miliki saat ini. Jadi teman-teman harus bersyukur ya, apapun yang udah teman-teman miliki, apapun yang udah teman-teman capai sampai saat ini, itu kalian syukuri, kalian doain aja semoga besok-besok nih apapun yang teman-teman pengen itu bisa tercapai satu persatu gitu. Amin. Kalau kita udah selalu bersyukur, itu hati kita tuh lebih plong gitu. Dan Tuhan pasti lebih sayang sama kita. Iya. Karena dia melihat, oh ini anak gak pernah neko-neko gitu. Jadi kita semakin dikasih berkat tuh. Betul. Gitu. Jangan kebanyakan dulu, aduh aku nggak bisa ini, aduh aku belum punya ini, itu jangan. Ya. Karena pasti Tuhan selalu ngasih berkat sih, selalu ngasih rezeki di saat kalian bersyukur, di saat kalian berdoa mengucap syukur, pasti Tuhan ngasih berkat yang lebih nanti. Ya. Tuh. Dengarkanlah kata-kata Meti. Jangan bersyukur, dan segala sesuatunya nggak instan, jadi teman-teman harus nyicil dari nol dulu, usaha dari bawah dulu tuh, sedikit lama-lama nanti apapun yang teman-teman capai itu pasti apapun yang teman-teman mau capai pasti terwujud kok, kalau kalian tekun jalaninnya, kalau kalian sabar jalaninnya gitu mas. Kayak Ai juga ngerintis dari nol, dari nggak punya apa-apa. Emang sekarang punya apa? Begitu kan punya My Vario. Sekarang punya apa? Vario. Iya benar-benar punya motor satu ya. Punya motor satu dan udah BPKB nama sendiri. Jadi ada pencapaian. Tadi sepeda, sekarang motor. Iya, kan? betul. Pasti ada peningkatan. Cepat tahun depan ada Brio. Amin. jangan Rio dong. Apa dong? Yang lain. Itu lebih impian. Siapa tahu ke ini ke Kapadokia. It's my dream. Ya kan namanya juga ini ya impian ya. It's my dream, not her. My dream. Masnya siap nih. 무궁화 꽃이 피었습니다. Oke. Itu gulonan ya, guyonan. Nah, yang keempat tadi kan harus bersyukur ya. Iya. Pokoknya kalau orang yang bersyukur itu udah The best deh. Udah karena kita udah bersyukur. lebih lapang dada, udah lebih bisa menghadapi segala sesuatu Betul. itu dengan ikhlas. Syukuri apapun yang kamu punya sekarang. Syukuri Apapun pekerjaan kamu sekarang, ada. itu syukuri aja. Ya, gitu. Jangan tuh, nyanyi dong. Jangan lah, nanti aku direkrut jadi penyanyi lagi. Apa?
Aku udah jadi penyanyi, I manager. Oke. Yang kelima, yang kelima itu kita harus memiliki pandangan yang positif. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman, positif Itu manggut-manggut ngerti? ngerti. Jadi Apa ya? gini loh, pandangan yang positif ya, sama seseorang orang-orang di sekitar kita tuh kita nggak boleh berpikir yang Curigaan. negatif gitu. Jangan Ya. sedikit-sedikit dia ngomongin gue ya, gue diomongin sama dia ya, itu nggak boleh gitu. Itu namanya kita berpikiran yang negatif gitu. Berusaha untuk selalu berpikir positif, itu aja. Kan belum tentu orang itu nggak ngobrol sama kita, orang itu nggak main sama kita, tapi orang itu ngomong kita kan itu juga belum tentu. Makanya sih kita harus positif aja ya. Ya memang agak susah sih ya, cuman ya harus terus belajar lah. Kita belajar terus ini. kalau aku sih gini ya, nggak mau dengerin omongan orang lah selagi aku nggak minta makan sama orang itu, ya nggak sih. Jadi ya terserah orang itu mau ngomongin apa, kan yang penting aku nggak Yang penting kita jalan lurus, lurus, kita baik. nggak nyakitin perasaannya, nggak nyakitin dirinya dia. Nggak merugikan orang lain, udah go ahead. Jadi buat kita sendiri ya kita harus positif aja, jangan menilai orang tuh selalu negatif. Ya, Kalau jangan berprasangka curigaan. buruk sama seseorang juga nggak baik. Cuman merusak pikiran kita doang sih kayak gitu, capek-capekin pikiran kita nggak sih? Capek. Iya. Jadi kan Capeknya di mana? capeknya tuh di sini guys, jangan. Sama di otak. Otak. Iyalah, kalau kebanyakan pikiran ntar stres, ntar darah tinggi aku naik. Kayaknya kita berdua nggak bakalan stres deh. Udah nggak ada ininya soalnya. Udah nggak ada beban. Enggak sih. Nggak Ya itu bercanda tadi ya, pokoknya guys. kita jangan selalu curigaan sama orang gitu. Jadi kita harus berusaha untuk berpikiran positif aja. Berpikir yang baik-baik aja tentang orang di sekitar kita. Walaupun susah tapi ya kita harus coba gitu. Terus yang keenam. keenam, Yang keenam ada ikhlas dan nikmati Nikmati aja apa yang semua sudah yang terjadi. terjadi. Misalnya kalian sekarang lagi dikasih cobaan sama Tuhan, atau kalian sedang merasa down banget hari ini, ya kalian ikhlas aja jalaninnya gitu. Pasti dibalik semua ini juga kan pasti Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah gitu. Semua akan indah pada waktunya. Iya sih, mungkin gitu ya lebih tepatnya. Ya, semua akan Dijalanin indah. aja waktu itu, jangan ngeluh ya, nggak boleh ngeluh ya. Ya, seperti yang tadi, yang bersyukur tadi ya, kalau kita udah ikhlas, berlapang dada segala macam, Betul. kita nggak banyak mengeluh, itu Tuhan pasti akan melihat Iya, kita gitu, oh dia menerima apa adanya gitu, dan berkat kita akan semakin dilimpahkan. Iya. Gitu. Dan kalau kita bisa ikhlas juga, kehidupan kita tuh pasti lebih ringan, lebih baik-baik aja gitu kan. Kita bisa nikmati kehidupan kita. Ya, yang penting kita harus terus berusaha, bekerja, berusaha, berdoa, Itu ikhlas, udah pasti kedepannya akan ada perubahan yang lebih baik Ya, buat betul. diri kita. Itu Karena Tuhan kan nggak akan, Tuhan tuh nggak tidur. Iya. Tuhan tuh pasti ngeliat. Dia akan melihat mana yang umat-umatnya yang Iya. yang memang sudah layak untuk dia ini berikan berkat yang lebih, ya kan, mana yang masih bersungut-sungut, dia kan bisa Iya. melihat semua kayak gitu. Yang Mana ke yang sekarang yang ke 7 tujuh, berusaha untuk tersenyum dan ramah ke siapa aja? siapa aja. Ke siapa aja ya guys, nggak harus ke orang tertentu sih, siapa aja sih yang kita belum kenal juga, Siapa aja, senyumin aja. betul. Jadi kalau dikatain apa juga senyumin aja. Kan senyum itu ibadah ya nggak sih gitu. Oh. Senyum itu ibadah, senyum itu awet muda loh guys. Kalau kita merengut mulu jelek, tau dilihat orang nggak enak. Kalau senyumnya senyum sinis, Aduh, senyum sinis kayak gimana ya? Aduh, itu gimana, males banget ngeliat orang yang kayak gitu. Jangan.
Kalian harus senyum tuh dari hati biar enak dipandang sama orang-orang gitu. Orang akan senang kalau kita ramah, murah senyum, Betul. senang. Dan kita akan selalu ingat, oh iya si Meti yang orangnya senyum dulu, yang orangnya senyum dulu. Gila itu. Itu gila guys. Iya yang ramah gitu, yang suka, yang sopan, pasti orang akan mengingat yang terbaik gitu. Kalau kita udah baik-baik aja, semuanya udah baik-baik aja, orang mau ngomongin apa, ya kan? Iya. Kalau kita semuanya udah bagus nih, udah bagus, udah rapi, udah the best lah, apa yang mau diomongin lagi? Iya. Kalau emang masih ada yang ngomongin kita begitu, berarti orang Orang itu iya, ya. sirik. Kita udah baik-baik aja. Kita udah ramah-ramah aja, kita udah diem-diem aja masih diomongin juga, itu sirik berarti sama kita. Ya kalau orang-orang sirik begitu ya, abaikan aja lah. Tapi apa juga sih yang mau disirikin dari kita ya? Kita nggak punya apa-apa guys. Punya wajah yang cantik. Kita cuma punya apa sih? Ya elah Vario, apa Scoopy, ya nggak? Punya wajah yang cantik, terus kita bisa menghangatkan suasana. Kita orangnya ramah banget. Banget siapa aja di Tapi kalau udah marah ya udah. siapa aja diajak bercanda. Kita bercanda. Walaupun baru ketemu sekali gitu. Kalau udah Iya. ketemu sama kita udah meleleh aja hatinya. kalian mau nyoba gak guys? Boleh kalau mau ketemu sama kita berdua, kita ada di daerah Kota Harapan Indah ya. Iya benar-benar, kita di Harapan Indah. Di perumahan Pejuang. Nanti kalian tinggal searching aja studionya Atta Kristi Kristi. di mana itu nanti ada di Google. Betul. Come on. Oke, jadi tadi itu yang ke-7, harus selalu tersenyum dan ramah terhadap Terhadap siapa siapa aja. aja. Ya, kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 guys. Yang ke-8 Ini joget-joget gue doang gini. Emang kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Jadi di saat ada orang yang sedang curhat sama kita, di saat ada orang yang lagi menceritakan keluh kesahnya sama kita, kita tuh harus bisa jadi pendengar yang baik, harus bisa kasih masukan-masukan yang baik, harus bisa jadi support system yang baik lah sama orang itu gitu kan. Karena kan iya, harus ada take and give-nya kalau kita kayak gini nih, gue lagi dengerin dia nih. ya. Udah gue gila ya lama-lama syuting gambarnya. Jadi gitu guys, jadi pendengar yang baik, nggak boleh sepihak ya gitu, jangan acuh nggak acuh. Jadi kalau ada temen Iya. lo lagi cerita terus tiba-tiba lo ngeblank, kan nggak enak juga, kasihan yang udah cerita panjang kali lebar gitu. Jadi gantian curhat, jangan misalnya si A terus yang pengen curhat ke B, tapi si B kayaknya kalau pengen curhat si A nggak mau denger gitu kan. Nggak ini juga yang nggak imbang gitu. Jadi harus sama-sama saling mendengarkan, harus juga sama-sama saling memberi saran ya. Iya, memberi saran yang baik, yang baik-baik aja, yang positif. Karena kan tujuan orang itu cerita sama kamu, mungkin orang itu sudah percaya sama kamu kalau kamu bisa ngasih masukan yang baik buat dia. Betul. Jadi kamu harus bisa menghargai, harus bisa jadi pendengar yang baik. Dan kalau sudah dikasih kepercayaan, tolong dijaga. Jaga, jangan ember. Ember. Ember kalau nggak ember ya. Kalau kita harus berusaha untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi yang terbaik. Iya betul. Nggak boleh bocor. Nggak boleh. Ya. No. Iya bocor, tapi kalian bisa sharing, bisa Pakai phonodrop. bisa harus bisa memilah mana yang harus di share ke orang lain atau enggak itu. Mana yang harus kita ini, mana yang harus kita keep buat kita Betul. sendiri, mana yang bisa kita ini. Ya. Jadi harus dipilih-pilih ya. Iya. Intinya jadi pendengar yang baik aja. Oke, Gitu. yang Terus ke-9. Dan Jadilah orang yang suka membantu, suka menolong. suka menolong. Ya. Jadilah orang yang selalu suka menolong.
Gitu. Jadi jangan cuek ya. Kayaknya kalau orang ada kesusahan terus kita cuek, kita sibuk dengan diri kita sendiri, sementara orang itu mungkin ingin minta dibantuin bawa-bawa, itu kayaknya harus selagi kalian masih Apa, mampu, tangan? selagi kalian masih mampu untuk membantu, dibantu gitu. Kalau kalian masih bisa, bantu gitu. Orang kan sekecil apapun bantuan itu akan ada nilainya, betul, di mata Tuhan ya. bantuan itu banyak ya guys, nggak cuma berupa finansial gitu kan, tenaga itu juga bisa, pikiran yang Kasih baik-baik, saran itu juga kepada bisa kesusahan bisa. gitu, Intinya meringankan beban orang orang lain. lain. Tapi kalau kita membantu jangan juga kita cuap-cuap gitu. Jadi Istilahnya tangan, apa sih? ya. Kalau tangan beri, tangan kirinya boleh tahu. betul. Belum. Aduh, udah pinter kan kita ngomong ya. Kecil betul. Gitu guys, ada istilahnya. Itu ada yang lewat maaf aja ya. Jadi kayak gitu juga kita membantu tuh nggak boleh pamrih ya kan? Ya itu tadi pokoknya nggak boleh ini harus Nggak ikhlas, boleh, membantunya ya harus nggak boleh ikhlas. ngarepin imbalan atau oh nanti kalau gue bantuin dia nih gue bakal dapet ini, gue bakal dikasih itu, nggak boleh guys. Itu harus ikhlas dari hati. Aduh maaf ya anak tangga pada berisik. Iya. Rame kita di komplek soalnya kalau Di syutingnya malam komplek, kayak begini. komplek Pejuang Jaya guys. Ya pokoknya minimal sehari kita ada inilah berbuat baik, ada bantuan yang kita berikan gitu. Walaupun mungkin cuma sekedar apa nih, bantuin ikat rambut kayak tadi, bantuin kunci rambut aja itu juga salah satu kebaikan loh. Setiap hari kita nebar kebaikan loh kak di kantor, ngasih makan kucing. Ngomongin Itu bukan kebaikan sih, emang udah rutinitas gitu. Di mana ada kucing pasti nyamperin, nggak cuma di kantor sih, kadang kalau aku lagi makan ya sama Kak Kristi nih pasti kucing nyamperin. Mungkin kita udah berdua udah bawa kucing kali ya guys. Ketemu di mana kita makan atau di mana kita berhenti pasti tuh kucing nyamperin gitu. Kayak kucing tahu aja orang baik, orang bawa makanan, kucing aja tahu ya, masa orang nggak tahu sih kalau kita baik. aku jadi curhat ya. Enggak. Oh, bercanda guys. Ya begitulah Biar guys. nggak ngantuk ya. Jadi kita kadang suka begini. Yang terakhir, Yang terakhir. berani menghadapi masalah. Hadapi apa, mau nyanyi jangan setengah-setengah. Hadapi. Kadang kan gini ya, orang tuh kalau udah ketemu masalah tuh kabur, menghilang, takut menghadapi masalah ya. Kita ya mungkin kalau laki-laki mungkin lebih berani ya, kita sebagai perempuan juga harus berani menghadapi masalah gitu. Jangan mundur, jangan di dalam kamar, hadapi aja. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Gitu. Biar masalah kalian tuh cepat selesai gitu. Biar kalian juga plong apa sih masalahnya, di mana sih salahnya, diperbaiki. Biar ketemu titik temunya. Kalau kita menghindar terus itu nggak ada endingnya. Hidup di dalam masalah juga nggak enak tau teman-teman. Pasti selalu selalu kepikiran sih. Kan nggak enak tuh tiap mau tidur, aduh iya gue masih punya masalah ini, gue masih ada masalah ini. Itu bakal jadi beban buat kalian. Jadi lebih baik ya jangan dihindari tapi dihadapi gitu. Iya, begitu. Kita harus belajar lah untuk menghadapi apapun juga ya. Namanya orang hidup kan pasti ada masalah, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang suka ngejelekin lah segala macam, itu udah biasa itu dalam hidup. Tapi sebalik lagi sih sama kitanya, gimana kita nyikapi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, di depan kita gitu. Ya, Pintar-pintar kita aja. pinter-pinter kita aja. Seperti yang tadi udah diomongin, kalau kita sudah baik, semuanya sudah baik, sudah positif segala macam, orang mau ngomongin kita apa lagi gitu, ya kan? Dan kalau masih diomongin gitu ya berarti mereka sirik. Ada sesuatu yang salah dengan diri orang itu aja pikiran positif kita ya. Jadi kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan.
Tidak oke, tidak boleh. Ibarat pepatah lagi, ditampar pipi kiri, Berikanlah pipi kanan. Ya kan? Oh, udah pinter gue ya sekarang, udah tahu pepatah. Udah Ya. lulus sekolah berapa tahun tapi masih ingat itu buat. ya betul. Begitulah ya. Jadi untuk teman-teman, obrol-obrol kita hari ini tentang ini ya, bagaimana caranya kita mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan sih kita bisa terus mengupdate diri kita ya. Jadi nggak ketinggalan zaman, nggak kalah dengan yang masih baru-baru netes. Yang masih fresh apa sih Yang kalau bahasa Inggrisnya apa ya? fresh graduate. Iya, fresh graduated. Itu apa pokoknya guys? Gue gak bisa ngomong Inggris, makanya lahirnya di Ya, Bekasi. belajar. Kan kita hidup itu harus terus belajar. Kalau kita nggak mau belajar, gitu kita akan menjadi orang yang ketinggalan Iya. zaman. Gitu loh, Meti. Oke, itu jadi 10 poin ya guys. Nanti kalian boleh simak, kalian boleh catat, boleh kalian renungin. Kalau memang ini positif, boleh kalian contoh gitu. Dan Pokoknya sih saran dari kita, sehari minimal ada satu perbuatan baik yang kita Betul. lakukan. Kalau udah bisa satu, tingkatkan lagi, hari besoknya 2, besoknya lagi bertambah 3, kayak gitu terus. Iya. Jadi poin-poin kita tuh akan semakin nanti banyak. lama kelamaan kalian bakalan terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya gitu. Ya, jadi apa aja tuh ya 10 itu kesimpulannya, kita ini lagi, kita ulangi lagi ya. Jadi 10 poin penting yang harus kita coba untuk pakai ya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang baik. Ke-1, jangan buang-buang waktu ya. Itu poin paling penting banget. Kita sedini mungkin, mumpung kita masih muda tuh, gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Teruslah belajar agar menjadi orang yang semakin berkembang. Betul, kayak kita nih lagi coba bisnis baru sekarang jadi YouTuber. Bukan bisnis, hobi. Oh, hobi Bukan ya. hobi. Ngembangin bakat mungkin ya. Daripada cuap-cuap yang nggak jelas kan, mending Iya. kayak gini kita cuap-cuap, Betul. sharing ke teman-teman juga gitu. Yang kedua, Yang kedua, harus konsisten. konsisten dengan apa yang ingin kalian lakukan. Kalau kalian ingin mewujudkan cita-cita kalian, harus tetap konsisten. Oke. Ya. Yang ketiga, be yourself. Jadi diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Jangan pura-pura jadi orang lain, itu nggak baik. Jadi kalau centil ya kayak gua Centil gini, centil aja. Kalau oneng ya oneng aja. Kalau oneng, oneng ya harus pintar loh. Oneng aja jangan. Ya maksudnya jadi diri sendiri aja yang kita ya begini gitu, kita nggak pernah. Ya kita mah nggak neko-neko Jangan orangnya ya. dibuat-buat, Iya. jadi apa adanya aja Betul. gitu. Betul. Sama tidak merugikan orang lain gitu. Oke, yang keempat, harus bersyukur dengan apapun yang sudah kita punya, apapun yang sudah kita capai di tahun ini, kita harus bersyukur. Itu penting, karena kalau kita lupa bersyukur nanti bisa-bisa Tuhan tarik semuanya lagi tuh guys. Jadi harus syukurin aja ya. Banyak-banyak bersyukur, itu penting juga gitu. Yang kelima, Positif, memiliki pandangan positif. jangan selalu negatif dengan orang gitu. Orang begini sedikit kita curigaan tuh nggak boleh. Jangan curigaan. Selalu positif aja. Yang keenam, harus ikhlas dan nikmati semuanya yang terjadi. Mungkin proses kali ya, proses yang sedang terjadi itu kita harus ikhlas, kita harus nikmati alurnya gitu. Iya, betul. Jadi yang sudah terjadi dengan diri kita saat ini ya kita ikhlasin aja. Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan buka jalan untuk kita kayak gitu. Terus yang ketujuh, tersenyum. Tersenyum. Pokoknya inti dari tersenyum ramah itu salah satu hal yang paling penting banget gitu. Orang akan lebih senang dan dekat dengan orang yang murah senyum, yang ramah, daripada orang yang dulu kan harus ngedeketinnya, ya kan? Iya. Iya, kayak kita berdua nih ramah tersenyum, orang kayak magnet gitu, pengen banget deket sama kita terus. Betul. Pede banget ya. Padahal kita nggak pakai ini loh, Nggak pakai magic. nggak pakai apa magic com. Nggak mungkin karena kita anaknya rame, terus kita humble sama Kita selalu orang. menghangatkan suasana dimanapun kita Betul. berada. Gitu. Bisa bawa suasana ya kak.
Jadi orang kalau dekat sama kita tuh udah merasa nyaman. Betul. Kayak kemarin cewek cowok juga nyaman. kayak kemarin tuh yang kayak kayak di podcast kita yang sebelumnya kan, ciptakan suasana nyaman. Itu poin. Iya, guys. Kemudian yang ke-8, jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan hanya keinginan kita terus yang didengerin. Kita nggak mau dengerin keinginan orang, itu kan timpang. Ya, nggak boleh juga kalau timpang-timpang. Ke-9, Jadilah orang yang suka membantu, yang ringan tangan. lebih baik kita ringan tangan ya. Jadi kalau kita selalu ringan tangan juga kita akan dikasih berkat juga. Itu kan Iya. suatu kebaikan. Pokoknya kalau kita melakukan kebaikan itu Tuhan pasti akan membalas ya. Satu kebaikan akan dibalas 1000 kebaikan. Jadi total itu udah berapa tuh? Udah 3 kalau nggak salah ya guys. Yang terakhir, Yang terakhir, berani menghadapi masalah. masalah. Itu Iya. yang paling penting. Walaupun kita perempuan, kita harus berani menghadapi masalah. Apapun itu hadapi dulu. Kalau udah mentok, kita tinggal minta tolong orang, kayak gitu, ya. Iya betul. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, kita butuh bantuan orang, ya kita omongin. Iya. Gitu. Selama Minta kita bisa bantuan. menyelesaikan sendiri, ya kita selesaikan sendiri. Minta bantuan sama Tuhan dan orang sekitar sih guys. Iya, berdoa itu pokoknya di mana-mana harus ingat selalu dengan doa. Coba. Segala sesuatu kalau kita doakan, mudah-mudahan akan diberikan jalan. Gitu. Oke ya teman-teman, semoga kalian dapat mengerti dengan penyampaian kita yang agak-agak ribet ya. Tetap safety ya guys, tetap jaga kesehatan karena Omikron lagi meningkat nih. Jangan sampai kalian terpapar ya guys, tetap patuhi protokol kesehatannya. Lagi musim bapil nih kak, suara aku aja rada-rada bindek. Tante Ikron ikut nggak? Om Ikron lagi jahat soalnya guys. Habis kan udah ada Omikron. Tante Ah. Ikron ikut nggak? Mudah-mudahan sih jangan ngajak-ngajak tante. Mudah-mudahan si Om masih tinggal ya. Jadi nggak ada lagi nanti yang keempat yang seterusnya itu udah stop sampai si Om aja. Ya udah capek nih guys. Koronce nggak habis-habis. Kita udah lama nggak liburan. Tuh, baru mau rencana planning libur kita, aduh. Tapi nggak apa-apa, mungkin Tuhan ada nyiapin yang lebih kali nanti kak. Kali kita ke Kapadokia beneran, amin. Madiin Bandung. Terus Maribaya udah Iya. itu, tinggal itu aja yang deket aja ya. Tapi kalau kita dikasih berkat lebih ya, amin. Amin. Yeay! 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 Oke teman-teman, itu aja ya. 10 masih banyak kali ya sebenarnya ya. Masih, cuman ini aja poinnya. Iya. Nanti kalau kita bahas semuanya ya, bisa-bisa kalian jadi ngefans sama kami berdua. Karena kan ini kita ngebahas apa yang lagi kita jalanin Ya, juga. yang lagi kita Gitu. terus pelajari terapin sama- di hidup sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari tuh ini kita lagi terapin. Iya, pokoknya kita berdua ini juga sedang berusaha setiap hari agar menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan terus berkembang, terus belajar. Komen ya guys, malam ini kita berdua lagi cantik gak sih di kamera? Enggak, tetap rada-rada ya kan. Nanti ada saatnya kita tampil dengan cantik dan dengan kegilaan yang lain. Benar, ditunggu aja ya guys, tetap stay tune di Kata Kristi. Jangan lupa Di subscribe, like, dan komen, dan nyalain lonceng di pojok kanannya ya. Oke? Iya, emang yakin di kanan. semoga ya kalau belum pindah. Oke. Udah dari itu yang tadi terakhir nggak usah dipikirin ya, emang begini kita orangnya. Oke, see you, bye bye. Thank you. Thank you, Udah nonton bye. kita, semoga kalian semua terhibur. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kalian cerna baik-baik dan bisa kalian terapkan di dalam hidup kalian juga nanti ya, hari demi hari. Pokoknya harus ada satu kebaikan. Oke, teman-teman. Bye bye.